Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, kelas 1 AP2, NIM 404121037, jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya akan membahas tentang pola islamisasi di Nusantara. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih islamisasi itu. Islamisasi adalah proses menuangkan kembali pengetahuan sebagai yang dikehendaki oleh agama Islam, yaitu dengan cara memberikan definisi atau arti baru, mengevaluasi dan memproyeksikan kembali tujuan-tujuan agama Islam. Sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentang waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutkan abad 13. Nah, apa saja ya teori-teori yang dimaksud? Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad 13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurjon J. dan J. Pijnapel, makam Malik As-Saleh. Teori Persia masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang berupa dengan upacara peringatan bernama Tabuik Tabut di beberapa wilayah Sumatera. Teori Cina lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kantong ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah adalah keturunan Cina, penulisan gelar Raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan di Nusantara. Teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Baru, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, Sumatera Pasai mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada abad itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakan gelar Al-Malik pada Raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan para tokoh seperti Van Leur, Anthony Hajos, T. Arnold, dan Buya Hamka.
Adapun jalur Islamisasi di Nusantara, yang pertama, jalur perdagangan. Saluran perdagangan merupakan saluran utama penyebaran Islam di Nusantara. Dalam buku Arkeologi Islam Nusantara karya Uka Carasmita, pembawa dan penyebar agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Ramainya aktivitas pedagang Nusantara menjadi faktor penting dalam kesuksesan Islamisasi Nusantara melalui jalur perdagangan. 2. Jalur pendidikan. Islamisasi di Nusantara semakin berkembang pesat ketika para ulama, guru agama, dan raja turut menyebarkan agama Islam melalui pendidikan. Para ulama dan guru agama mendirikan pondok pesantren sebagai tempat pengajar Islam dan keterampilan hidup bagi masyarakat Nusantara. 3. Jalur perkawinan. Saluran perkawinan merupakan salah satu cara yang mudah dan efektif dalam Islamisasi Nusantara. Pedagang Islam banyak yang melakukan perkawinan dengan kaum perempuan pribumi dari kalangan bangsawan hingga anggota kerajaan. Dalam melakukan perkawinan, para pedagang Islam mewajibkan calon istrinya untuk memeluk Islam. Hal ini berdampak besar terhadap perkembangan kelompok Islam di Nusantara. Jalur tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersih diri dan mensucikan diri. Pada perkembangan ajaran ini kerap dikaitkan dengan hal-hal bersifat magis. Ajaran tasawuf masuk di Indonesia pada abad 13 Masehi dan mulai berkembang pesat pada abad 17 Masehi. Ajaran tasawuf sangat populer di Jawa karena pola perilaku masyarakat Jawa yang kental dengan nuansa mistis. 5. Jalur kesenian. Saluran Islamisasi di Nusantara yang paling mendapat banyak perhatian adalah saluran kesenian. Saluran kesenian digunakan oleh beberapa Sunan Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Jawa. Wali Songo mampu menanamkan nilai-nilai Islam dalam kesenian yang mereka tampilkan. Sunan Kalijaga membuat penggelaran wayang dengan cerita gubahan yang disesuaikan dengan nilai Islam. Islam di Nusantara. Masyarakat merespon positif masuknya agama Islam karena ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal antara lain syarat masuk Islam sangatlah mudah. Tidak ada kasta dalam Islam dan penyebaran Islam disebarkan secara damai. Faktor eksternalnya yaitu mendorong perkembangan Islam adalah agama Islam mudah, masalah kekayaan, kemampuan militer, konflik politik.